Halo, kembali lagi bersama kami di Bebaskom, Bekesa bareng Himakom. Bersama saya, Rizdian, pada host pada siang hari ini. Dan saya ditemani oleh host yang cantik, yaitu... Siapa yang cantik? Ada dua loh yang cantik. Di sini yang mana hostnya? Bintang Natasha. Ya, tentunya di sini aku sama Rizdian kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Wanita cantik juga, Rizdian nggak kalah cantik. Benar sekali cantik dari aku juga. aktif dalam bidang aktivis perempuan. Aktivis perempuan, oke. Jadi kita kedatangan ini Bunda Oktaviani Rahmadani. Boleh mungkin Bunda disapa dulu penonton kita juga. Mungkin langsung aja perkenalan sendiri, dikenalkan siapa sih Bunda itu sebenarnya. Bahagia sekali hari ini ketemu kembali dengan adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa yang sangat semangat. Kenalkan, nama saya sebetulnya Ramadhani Oktaviani. Oh, Ramadhani, sama ya Bunda. Tapi kalau sebagai aktivis sering dipanggil Bunda Vi. Bunda Vi, oke. Jadi kita manggilnya Bunda Vi aja ini ya. Baiklah. Bunda Vi. Luar biasa sekali Kak Rizdian ini. Jadi manggilnya Bunda Vi ya. Ya, kami manggilnya siang ini Bunda Vi. Bunda Vi aja karena sudah tahu semua orang nama Bunda Vi. Boleh, Bunda. Kak Rizdian agak deketin mic-nya. Oke. Karena mic kita Baik, kecil ya. Jadi harus deket-deket. sorry. Apa jangan-jangan puasa nggak boleh deket-deket gitu kan? Iya. Oke. Gimana Kak Rizdian tadi? Iya, kita langsung aja Bunda, boleh di-sharing-sharing tentang aktivitas sehari-hari terlebih dahulu, sharing-sharing tentang pribadiannya gitu. Sebetulnya aktivitas Bunda sehari-hari itu, alhamdulillah sekarang Bunda dipercaya menjadi Direktur CV Sapa Koja di Palembang, Sumatera Selatan. Direktur CV Sapa Koja. Sapa Koja. Sapa Koja itu apa? Sapa Koja itu artinya sapa, menyapa. Sapa. Koja itu kumbring Jawa. Karena kumbring kebetulan Jawa. suami Bunda berasal dari Bunda berasal dari Kumbring dan suami Bunda berasal dari Jawa. Oke, itu dia tadi singkatannya apa tadi Bunda? Sapa Koja. Sapa Koja. Kumbring dan Jawa. Menyapa kumbring dan Jawa. Itu Kak Rizdian harus diingat nih. Iya. Oke, jadi selain menjadi direktur apa tadi? Sapa Koja. Sapa Koja. Sapa Koja. Bunda juga setiap kadang-kadang diminta menjadi narasumber. Ya, seperti ini ya. Menjadi apa ya, host juga, tapi hostnya jarang sekali Bunda lakukan karena tidak sesuai dengan kepribadian Bunda kayaknya host ya. Itu, dan yang paling penting Bunda adalah aktivis. Bunda adalah aktivis tentunya. Oke, nah Keren ini sekali. dia yang bakal kita kulik bareng Bunda Vi di sini adalah sebagai aktivis perempuan. Oke, kalau tadi seputar pribadi ya, itu langsung aja kita tanyain pengalaman Bunda selama menjadi aktivis perempuan. Kak Rizdian juga pasti penasaran ya. Bunda Iya, boleh bisa share bener nggak? banget. Kita di sini semua penasaran Bunda. Sebelum kita bicara tentang aktivis, Mhm. kita harus tahu dulu apa itu aktivis. Iya betul sekali. Baik. Apa itu? Aktivis itu pelaku atau seseorang yang menginginkan perubahan. Menginginkan perubahan. Menginginkan perubahan, apapun bentuknya itu menginginkan perubahan. Mhm. Perubahan yang ke arah yang lebih baik. Oke, pasti dong ya. Iya, yang namanya perubahan itu harus dari yang tidak baik menjadi baik. Mhm, betul. Kalau perubahan dari yang baik menjadi tidak baik, menjadi tidak baik, itu bukan perubahan. Apa itu? Kembali lagi. Kembali Kembali lagi. lagi. Itu. Jadi mengenai kegiatan aktivis Bunda sehari-hari, lebih didasari karena kita melihat masih banyak orang-orang di sekitar kita yang tanda kutip didiskriminasi. Diskriminasi. Artinya masih banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Bukan berarti kita ini ya, kita membela yang tidak benar. Iya. Maksudnya ya benar, kita tolong agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke. Ya, agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah ini Bunda, Kak contoh Rizdian, tadi itu punya Kak sebenarnya Rizdian dong, Pak. contohnya itu seperti apa Bunda kira-kira?
di sekitar kita banyak kok. Nah, Seperti salah satunya yang paling nyata itu adalah korban kekerasan perempuan atau anak. Masih banyak korban kekerasan yang akhirnya hanya bisa gigit jari. itu seperti KDRT bukan? Salah satunya. Semua, apapun itu bentuk kekerasan pada wanita itu, KDRT, apa ya, semuanya pokoknya yang menyangkut kekerasan harus kita perjuangkan. Harus diperjuangkan. Oke. Ini kata Bunda tadi kan apapun yang menyangkut kekerasan ya harus kita perjuangkan. Ini selama Bunda menjadi aktivis perempuan, apa aja sih yang Bunda perjuangkan? Pasti banyak banget dong ya, boleh dikasih tahu ke kita. Khususnya untuk perempuan, Mama Bunda mic-nya. khususnya untuk perempuan mungkin terlalu banyak yang perlu kita perjuangkan. Iya, terlalu banyak yang begitu. Salah satunya anak-anak jalanan. Anak-anak jalan. Anak-anak jalanan itu anak-anak dalam tanda kutip yang biasa disebut apa ya, pang ya kata orang ya, anak pang. Itu yang perlu kita perjuangkan karena mereka statusnya itu sebetulnya jelas, ada orang tua, Iya, betul. ada saudara, tapi pada kenyataannya mereka hidup di jalanan. Hidup di jalanan dengan dipaksa untuk mengikuti arus dari anak jalanan tersebut. Dan begitu kita masuk ke dalamnya, ternyata mereka ini juga mendapat kekerasan, baik fisik, seksual. Mereka dapatkan. Itu yang kadang-kadang kita tidak bisa masuk ke dalamnya untuk untuk memberitahu ke orang-orang di sekitar kita, oh ini loh ada anak-anak yang perlu kita bantu. Iya, Oke, Itu. Bunda. Selama ini orang hanya kekerasan KDRT, dipukul, dianiaya suami, anak-anak dianiaya orang tua, masuk biar berita. Itu. Baik Bunda, Jadi tadi kan kata Bunda yang Anpang tadi ya, ini mungkin ada banyak anak-anaknya, tapi itu yang sudah Bunda rangkul. Ini Bintang mau tahu dong Bunda, kenapa sih anak Pang itu yang punya orang tua lengkap dan lengkap lah ya pokoknya, kenapa dia memilih jalan yang seperti itu? Biasanya alasannya kenapa Bunda? Nah itu tadi, selama penelusuran yang sudah Bunda lakukan langsung di lapangan, oke, survei lah. bukan survei, kalau survei kita hanya mengetahui ini, kita masuk ke dalamnya, masuk kita ke dalamnya, itu rata-rata karena keluarga tidak bisa menerima kekurangan mereka, tidak bisa menerima kesalahan mereka, itu loh. Tapi begitu orang tua bisa menerima kesalahan mereka dengan memperbaiki kesalahan, mungkin mereka tidak akan berada di jalanan. Benar sekali. Karena rata-rata khususnya perempuan ini ya, mereka itu sebetulnya nggak mau di jalanan loh. Iya. Tapi mau kemana mereka itu? Sedangkan di komunitas mereka, komunitas anak jalanan itu, mereka dikasih barangkali kasih sayang, dikasih apa yang diinginkan, yang diinginkan dalam tanda kutip ya. Apa yang tidak dapat di keluarga mereka? Tanda kutip loh, tanda kutip, apa yang diinginkan, menyangkut obat-obatan, menyangkut apa, kan bisa mereka dapatkan dengan mudah. Mungkin pergaulan juga mereka jadi ini apa namanya itu bebas, kan itu. Oke, Bunda. Jadi memang support orang tua itu penting banget ya, betul. Untuk anak-anak itu emang Bintang juga ngerasa, kita sebagai anak juga ngerasa banget kalau kita salah itu sebenarnya bukan apa ya, kadang orang tua juga suka kalau kita melakukan kesalahan ngebuang gitu kan, padahal yang kita pengen itu kita dirangkul, dikasih tahu kalau kita salah, dikasih tahu gitu. Oke, Bunda. Selanjutnya mungkin Kak Rizky ada pertanyaan. Banyak banget pasti pertanyaan. Bunda. Kak Rizky biar benar. Cara menolong mereka itu gimana Bunda? Tadi Bunda sempat bilang
kalau mereka tuh harus ditolong. Nah, cara menolong mereka itu kurang lebih. Kalau kita kesana langsung dengan cara kita, sebagai contoh kita langsung membawa mereka bla bla bla, memberi mereka bla 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 bla, kalian tidak boleh begini-begini, tidak mungkin bisa. Tidak akan bisa. Tetapi begitu kita masuk ke komunitas mereka, kita pelajari apa yang dibutuhkan mereka, ya. Kita masukkan sedikit ya, bukan langsung ini, untuk mereka ini sedikit pengertian bahwa tindakan yang kalian lakukan adalah salah. Tindakan yang kalian lakukan harus begini, harus begitu, itu. Dan tidak memvonis, oh kalian ini perbuatan kalian ini sama loh, bla 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 bla, harusnya kalian begini, tidak. Mungkin dengan cara pendekatan kasih sayang, itu kita tanyakan apa yang menjadi permasalahannya, dan rata-rata begitu kita masuk ke dalam, mereka itu akan selalu nangis loh. Nangis, terutama yang perempuan, mereka akan nangis. Saya akan keluar dari lingkungan ini, tapi saya harus bilang apa sama orang tua saya. Nah, inilah tugas Bunda, tugas teman-teman aktivis perempuan ini menjadi penjembatan nih antara mereka dan orang tua. Dan juga kita harus beri pengertian kepada orang tua bahwa apa yang dilakukan anak ini sudah dibilang salah, ya salah, tapi harus kita bawa ke arah kebenaran. Oke Bunda, seputar itu apa nih Bunda yang menarik dalam Bunda melakukan kegiatan aktivis? Ya pasti semuanya menarik, tapi mungkin ada yang sangat berkesan ini bagi Bunda selama menjadi aktivis. Apa yang paling berkesan Bunda? Sangat berkesan itu melihat semangat teman-teman. Karena kita aktivis ini tidak ada yang memberi upah, tidak ada yang memberi kita iming-iming, semua berjalan sesuai dengan hati nurani. Itu sangat berkesan bagaimana orang-orang yang memperjuangkan hak azazi manusia, sosial, itu dengan semangatnya mereka perjuangkan, tapi mereka tidak bicara dapat apa loh saya. Itu yang membuat kita begitu ya Allah, hebat mereka gitu. Oke, jadi itu dia tadi pengalaman Bunda yang memang berkesan. Jadi semangat mereka itu membuat Bunda berkesan, dan pastinya Bunda dengan semangat mereka itulah Bunda masih bertahan sampai sekarang menjadi sejauh ini. Mungkin Sekian ada lagi yang mau ditanyain? Masih banyak banget pertanyaan. Iya, masih banyak banget ditanya. Aja. Bagaimana menguatkan perlindungan perempuan, Bunda? Menguatkan perlindungan perempuan. Iya. Gimana itu caranya? Mungkin kalau kita dengan cara apa itu? menguatkan perlindungan perempuan itu, ada undang-undang yang betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai nanti undang-undang itu sudah dibuat sedemikian rupa, tapi pada pelaksanaannya akan menjadi sedemikian rupa. Itu kalau ya A, B dengan undang-undang tersebut. Jadi harus berdasarkan undang-undang. Jangan tersirat aja. Pelaksanaannya itu harus benar. Nah, ini ada lagi Bunda. Ini kan Bunda sebagai aktivis perempuan ya. Ini Bintang mau tanya, apakah hak laki-laki dan perempuan itu sama? Sama. Sudah dijelaskan. Hak laki-laki dan perempuan itu sama, mau di pendidikan, sosial, politik sama. Terutama politik. Politik tidak akan berjalan sesuatu dalam contoh partai tanpa dukungan 30% dari perempuan. Artinya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki.
Tentunya peranan perempuan ini juga sangat penting, Iya, bukan hanya laki-laki ya, bukan Bunda. hanya laki-laki. Bahkan jangankan di lingkup yang besar ya, di dalam keluarga pun kalau nggak ada perempuan hancur. Jadi hak perempuan Iya. dan laki-laki itu emang sama setara ya, Bunda ya. Benar. Oke, Kak Rizky lagi deh. Berbicara soal hak perempuan dan laki-laki. Kak, ikutin Kak Rizky. Oke, baik. Ada nggak hak perempuan yang dibatasi gitu, Bunda? Iya. Kalau sekarang barangkali hak perempuan dan laki-laki itu sama ya. Tidak ada yang dibatasi. Tidak ada yang dibatasi. Tidak ada yang dibatasi. Tapi Oke, ada tapinya. sebagai seorang perempuan membatasi. Oh, sadar diri dong, Bunda. Iya. Sadar diri. Tepatnya apa, Bunda? Kalau dikatakan sadar diri itu enggak ya. Kenapa kita menuntut persamaan hak kalau kita sadar diri? Iya, Ya kita sadar. Karena kita sadar makanya kita minta persamaan hak. Baik, Bunda. Ya, tapi lebih di kodrat kita sebagai wanita, Oke, sebagai paham. perempuan, sebagai ibu. Nah ini kalau kata Bunda tadi sebenarnya tidak ada batas, tapi perempuan itu harus membatasi gitu kan. Ini menurut Bunda sendiri, apa sih yang seharusnya dibatasi oleh perempuan gitu? Kita tuh harus membatasi apa sih? Lebih tepat nih, Bunda. Lebih tepatnya kalau Bunda lebih membatasi kalau kita mau bersifat Arogan. Boleh mikirnya Bunda? Membatasi dalam tanda kutip pergaulan. Pergaulan itu kita. betul sekali, betul sekali. Tidak semua yang kita kerjakan ini harus sama dengan laki-laki. Yes. Laki-laki pergi pagi, pulang malam, kita harus pergi pagi, pulang malam. Enggak gitu ya. Enggak begitu. Laki-laki pergi pagi, kita mungkin ke jam 10 ya. Yes, yes. Karena kenapa? Setelah anak-anak kita kita semuanya kita beresin, baru kita keluar. Kalaupun kita sebagai pekerja harus bisa membagi waktu semaksimal mungkin. Itu mungkin kalau di pekerjaan kita memang sudah ada waktunya jam sekian. Tetapi kalau sebagai aktivis itu tidak akan mengenal waktu. Tidak akan mengenal waktu. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh seorang aktivis. Karena aktivis itu yang dibutuhkan memang pertama kali adalah semangat. Semangat di dalam diri dia, ya. Komitmen. Ya, itu yang jelas. Komunitas atau organisasi. Yang keempat bagi Bunda waktu. Karena kita aktivis ini 24 jam. Saat kita diperlukan, ayo kita maju, ayo kita keluar. Tapi dengan catatan semua kita bereskan untuk urusan keluarga. Iya, Wah, betul benar sekali. sekali. Jangan sampai mentang-mentang kita sebagai aktivis perempuan kita harus meluangkan waktu 24 jam untuk keluar, kita jadi meninggalkan keluarga. Itu Benar. paling juga ya. Kewajiban benar. kita sebagai Iya, harus ibu tahu rumah Kita memperjuangkan perempuan apa kita perjuangkan, keluarga kita sendiri nggak kita perjuangkan. Anak kita terlantar, anak kita pakai obat-obatan terlarang, sama saja kita kembali lagi ke nol. Iya. Kita membuat orang baik, keluarga kita sendiri tidak baik. Itu Jadi harus seimbang ya Bunda antara menjadi aktivis dan keluarga. Jadi buat kamu yang mungkin ingin menjadi aktivis, itu jangan sampai kamu melupakan hal-hal lain yang ada di dalam kita. benar. Berarti hal yang bisa diambil dari sini adalah bantulah orang-orang terdekatmu terlebih dahulu, Iya. ya baru membantu orang lain. Benar kan, Bunda? Benar nggak Bunda? Salah. Kalau salah dikoreksi Bu. Iya dong. Memang bantulah orang-orang terdekat kita sebelum kita membantu orang lain. Minimal ini pribadi Bunda loh. Iya. Oh, Bunda. Karena kita punya sudut pandang Iya. masing-masing kan. Kita bisa maju, bisa ke rumah karena keluarga kita memang sudah bagus. Iya Oke, betul. Ya. paham. Jadi kita tata dulu keluarga kita nih, Iya betul. mau maju, baru bisa kita keluar, bisa ngomong ke orang bla 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 bla. Kalau keluarga kita sendiri berantakan, ya gimana kita bantu orang lain? Iya. Nah, jadi poin pentingnya keluarga kita dulu yang benar. Oke.
baik sebelum. Bukan bantu keluarga kita dulu ya, kalau bantu ya bantu pasti keluarga terdekat kita dulu. Jadi harus keluarga kita dulu yang benar ya Bunda ya. Aduh, keren banget ini, aku jadi pengen juga menjadi aktivis gitu Bunda. Kalau Sebetulnya aktivis- adik-adik mahasiswa ini semuanya aktivis tuh. Yes. Oh, Aktivis semua. aktivis. Malah sekarang adik-adik mahasiswa ini sudah dengan sendirinya bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik Iya, ya. betul. Tapi itu tadi kata Bunda, menjadi seorang aktivis itu komitmen yang sangat dibutuhkan ya. Komitmen, nah, itu harus sampai kapanpun komitmen yang dibutuhkan. Aktivis jangan dihargai dengan uang. Iya, Oh, betul sekali. baik. Betul sekali. Karena sesuatu itu nggak semuanya bisa dibayar dengan uang. Iya benar. Cara Ya. menghargai orang itu berbeda. Cara menghargai orang itu tidak harus selalu dengan uang. Wah, dikutip gitu ya. Oke Bunda, karena kata Bunda tadi kalau menjadi seorang aktivis itu kita harus punya komitmen. Selain itu apalagi Bunda? Kalau kita ingin menjadi seorang aktivis itu modal apa dulu sih yang harus kita punya di dalam diri kita? Ya semangat tadi, Semangat. 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 Komitmen. komitmen, waktu, apa ya tadi satunya tadi? Semangat, komitmen, waktu, dan organisasi. Organisasi. Kita harus punya organisasi. teman-teman. Harus organisasi atau komunitas kita harus punya. Yes. Bagaimana kita menyalurkan kita sebagai aktivis. Saya ini aktivis perempuan loh. Iya. Siapa yang menaungi kita? Betul. Itu kan. Saya ini aktivis sosial budaya. Siapa yang menaungi kita? Saya ini aktivis politik loh. Siapa yang menaungi kita? Buat organisasi. Organisasi. Kita masuki organisasi. Ya pertamanya ya tentu ya kita sebagai anggota dulu. Iya, Iya, betul. betul. Itu dan tunjukkan itu tadi perlunya semangat. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar seorang aktivis. Bukan ikut-ikutan. Ayo kita ini, ayo kita kesini, ayo. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tapi begitu ada jiwa semangat di dalam diri kita, saya ini aktivis, tanpa diperintah kita akan menuju ke sana untuk menjadi lebih baik, membuat lebih baik, sesuatu lebih baik. Jadi untuk menjadi seorang aktivis tadi kita harus punya modal, yaitu tadi semangat, komitmen, waktu dan juga organisasi. Jadi pesan buat kalian semua ini, jangan sampai nggak ikut jangan sampai nggak berorganisasi ya, karena organisasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Tapi ya dalam tanda kutip organisasi yang memang betul-betul membimbing kita untuk menjadi lebih baik, menjadi aktivis sejati. Itu banyak organisasi nanti malah kita terjerumus itu ke hal-hal yang tidak baik. Tapi kayaknya aku bangga deh berorganisasi di Himakom gitu, karena aku merasa juga di Himakom. Kalau mahasiswa kan ada organisasi yang pertama itu BEM, ya enggak, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu kan kalau Bunda dulu kalau di BEM itu kalau sudah pakai jaket alma mater masuk BEM itu, aduh sudah gimana jadi mahasiswa sejati saya itu. Kita juga bangga banget ini pakai PNK Himakom, ini luar biasa banget. Himakom bangga berkomunikasi, aku bangga ada di sini. Wow, jadi kita harus bangga ya. Iya, harus bangga. Nih Himakom harus kita besarkan, harus kita apakan. Harus. Jangan masuk ke organisasi organisasi apa kamu masuk? Jawabnya aja sudah. Iya. Organisasi apa kamu? Himakom. Itu loh. Iya, Himakom. Gimana Kak Christian, ikut organisasi apa? Himakom. Kamu kurang semangat kan? Semangat, nggak boleh bisa-bisa. Nggak boleh pesan-pesan karena puasa ya. Oke Bunda, pertanyaan terakhir ini Bunda bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke pesan apa sih yang ingin Bunda sampaikan kepada mungkin orang-orang di luar sana, mungkin juga semoga ada orang-orang luar sana yang mohon maaf mungkin kurang beruntung dibanding kita gitu ya. Pesan-pesan apa yang Bunda ingin sampaikan ke mereka agar mereka tahu bahwa di luar sana banyak orang yang berbeda?
untuk yang menjadi korban ya. Iya, untuk menjadi korban dan juga yang bukan menjadi korban supaya tidak ada korban-korban lainnya. Kalau untuk yang menjadi korban, insya Allah semua ada jalannya. Insya Allah ada orang-orang, masih ada orang-orang yang peduli kalian, masih bisa membuat kalian ke arah yang lebih baik. Dan buat orang-orang tanda kutip yang melihat, memandang mereka sebelah mata, ya tolong jangan pencitraan kalau Iya, betul sekali, jangan pencitraan. mengurus mereka. Urus berdasarkan dari hati, berdasarkan nurani. Karena kalau dengan hati nurani, tanpa pencitraan pun kita akan tetap melakukan. Untuk semua aktivis, terima kasih kalian sudah ada, kalian tetap ada, dan kalian akan ada selamanya. Buat adik-adik mahasiswa, mahasiswi semangat, pantang menyerah, lakukan yang terbaik, dan ingat satu hal, semua berdasarkan hati. Luar biasa sekali, terima kasih Bunda untuk pesan-pesannya dan juga ilmu-ilmunya yang udah di-share ke kita, pengalamannya juga ini luar biasa sekali. Kak Rizdian, tentunya semoga apa yang kita perbincangkan hari ini itu bermanfaat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Oke, mungkin itu aja Bunda. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, apalagi di bulan puasa ini. Semoga amal jariahnya ya, semoga menjadi amal jariah Bunda juga. Semoga kebaikan Bunda selama ini dibayar oleh Allah. Amin. Oke, Bintang Rizdian. Oke, Bintang lagi. Oke, Rizdian, aku luar biasa terharu banget ini ngomong sama Bunda Vi. Pasti Rizdian juga udah dari matanya mau nangis ya? Iya, terharu. Terharu ya. Dengar perjuangan Bunda itu sangat, sebagai apa namanya? Aktivis perempuan tadi sangat baik untuk dicontoh. Iya, Gitu. sangat baik. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari yang Bintang, Rizdian dan juga Bunda Vi. Terima kasih tentunya, dan jangan lupa di subscribe YouTube kita Himakom STC, dan juga jangan lupa dengerin Spotify kita Bebaskom. Benar sekali Bintang. Nah Bunda, ini untuk closing ya. Kayak waktu itu ya Bunda udah tahu Bebaskom Begesah Himakom. Oke, Bunda yang ngomongnya Bebaskom. Kita jawab mungkin Begini ya. Bebaskom Begesah Himakom.